Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hadi Asidiki dari Program Studi Pendidikan Sejarah FKIF Universitas Riau dengan NIM 2305113253, yang mana pada kali ini tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas kuliah akhir dari mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Baik, ada 4 materi yang akan saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama itu adalah masa pemerintahan kolonial Inggris. Yang kedua itu adalah sistem tanam paksa dan ekonomi liberal. Yang ketiga yaitu perlawanan rakyat Indonesia. Dan yang keempat adalah masa VOC dan transisi ke pemerintahan Belanda. Materi pertama yaitu mengenai masa pemerintahan kolonial Inggris. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Yang pertama yaitu tentu untuk mencari rempah-rempah, di mana rempah-rempah yang sangat berlimpah di Nusantara pada masa itu sampai sekarang. Dan itu membuat bangsa Eropa ataupun bangsa Inggris merasa ingin menguasai Indonesia untuk mendapatkan rempah-rempah. Yang kedua yaitu adalah untuk mengganggu monopoli perdagangan dari Belanda. Karena pada masa itu Belanda lah yang memegang kendali atas perdagangan yang terjadi di Indonesia ataupun Nusantara. Nah, hal inilah yang membuat Inggris waktu itu ingin menguasai Indonesia. Uh, Awal kedatangan bangsa Inggris itu terjadi pada tahun 1811. Tepat pada tanggal 4 Agustus 1811, Inggris menyerang kota-kota yang ada di Batavia dengan kekuatan 60 kapal yang dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles. Di mana hal ini membuat bangsa Belanda waktu itu, tentara Belanda itu terdesak dan sampai ke desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, di mana waktu itu tentara Belanda telah terdesak oleh pasukan tentara Inggris, di mana hal ini membuat terjadinya kesepakatan atau yang kita kenal dengan nama kapitulasi Tuntang, di mana kapitulasi Tuntang ini berisi tentang penyerahan dari pemerintahan Belanda ke pemerintahan Inggris, yaitu terjadi pada tanggal 6 September 1811. Dengan ini secara resmi pemerintahan Belanda waktu itu pergi dari Nusantara dan Inggris berkuasa di Indonesia. Ada beberapa kebijakan dan yang diterapkan oleh Inggris. Yang pertama yaitu banyak terjadi peningkatan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, seperti ditemukannya banyak flora dan fauna yang ada di Indonesia, dan juga terjadinya banyak penelitian terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia, dan juga banyak dikembangkannya berbagai sekolah untuk pribumi maupun sekolah untuk bangsa Inggris sendiri, di mana hal ini membuat bangsa Indonesia waktu itu mendapatkan pendidikan dari bangsa Inggris. Tentunya setelah menerapkan kebijakan, tentu ada dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Ada beberapa dampak positif dan tentunya ada beberapa dampak negatif yang diakibatkan oleh kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Inggris pada saat itu. Dampak positifnya adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, terbangunnya jalan raya, rumah sakit, pendidikan, sekolah-sekolah. Hal ini membuat rakyat itu merasa nyaman dibandingkan era pemerintahan zaman Belanda, yang mereka merasa bahwasanya era di pemerintahan Belanda itu sangat kejam dan merasa tertindas oleh tentara-tentara Belanda ataupun pemerintahan Belanda. Dan tentunya dampak negatifnya ialah ada beberapa tanam paksa ataupun kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintahan Inggris, dan juga sewa tanah yang diperkirakan sekitar 2,5% dari hasil panen yang didapat oleh para petani. Hal ini juga membuat mengganggu dari petani tersebut dan juga mendapatkan intervensi. Dan juga hal ini juga membuat banyak petani yang resah ataupun petani yang merasa bahwasanya pemerintahan Inggris juga kurang lebih sama dengan pemerintahan Belanda. Dan juga ada beberapa seperti penemuan bunga Rafflesia yang itu juga dinamakan sesuai dengan nama Gubernur Jenderal pada saat itu, yaitu
bunga Rafflesia Arnold. Pemerintahan Inggris waktu itu berakhir pada tahun 1816, di mana waktu itu diadakannya Konvensi London, di mana konvensi ini adalah kesepakatan antara pemerintahan Kerajaan Belanda dengan pemerintahan Kerajaan Inggris, di mana berisi bahwasanya pemerintahan Inggris menyerahkan kekuasaan di Hindia Belanda kepada pemerintahan Belanda, sehingga hal ini membuat pemerintahan Belanda itu kembali menguasai menguasai Hindia Belanda, dan juga secara resmi pemerintahan Inggris berakhir di Nusantara pada tahun 1816. Baik, materi kedua yaitu mengenai sistem tanam paksa dan ekonomi liberal, di mana sistem tanam paksa ini merupakan sistem yang diterapkan oleh pemerintah Belanda untuk mewajibkan para petani-petani di desa untuk menanam seperti kopi, cengkeh, pala, dan lain-lainnya yang laku keras di Eropa. Di mana kebijakan ini dimulai pada awal abad ke-19, di mana eh, rakyat itu merasa dirugikan ataupun petani itu merasa dirugikan dengan adanya sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Belanda, di mana mereka sudah ditanam paksa terus dibeli dengan harga murah, dan juga hal ini juga menambah ketidakadilan dan juga merampas hak-hak dari petani tersebut untuk menanam apa yang dia mau. Hal ini membuat para petani itu sering melakukan perlawanan terhadap sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintahan Belanda. Baik, setelah sistem tanam paksa ini merasa tidak tepat, maka pemerintahan Belanda waktu itu memutuskan untuk menghapus sistem tanam paksa yang ada di Hindia Belanda pada saat itu, di mana sistem tanam paksa ini diganti dengan ekonomi liberal dimulai pada tahun 1870-an, di mana tujuannya adalah untuk membuat perkebunan itu mandiri untuk mengembangkan perkebunannya sendiri, di mana hal ini juga mendapat respon yang cukup baik dari masyarakat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, walaupun terkadang keuntungan itu lebih banyak kepada pihak Belanda, dan juga hal ini juga membuat ekonomi semakin membaik, dan juga walaupun adanya ketidakadilan dalam masyarakat terhadap kebijakan ini. Baik, materi ketiga kita yaitu mengenai perlawanan melawan kolonial. Ada beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Nusantara pada saat itu terhadap rakyat ataupun tentara Belanda, dan juga beberapa perlawanan ini tentu terkenal dan sampai diabadikan ataupun sampai dibuat filmnya ataupun monumennya. Nah, di sini tentu kita tidak perlu membahas beberapa perang ataupun perlawanan yang dilakukan. Ada beberapa perang yang dilakukan. Itu yang pertama yang saya bahas kali ini adalah mengenai Perang Padri. Perang Padri ini terjadi di wilayah Sumatera Barat, di mana Perang Padri ini merupakan perang yang terbesar di Sumatera pada saat itu. Awal mula konflik perang itu adalah konflik antara kaum Padri dengan kaum adat, di mana kaum Padri merasa bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum Padri itu sangat bertentangan dengan agama Islam, seperti mabuk-mabukan, perzinahan, sabung ayam, perjudian, dan lain-lain. Sehingga terjadilah konflik antara kedua kaum tersebut. Nah, hal ini Belanda merasa adanya celah di antara dua kaum ini dan mengadu domba kedua kaum ini. Dengan politik divide et impera-nya, dengan politik adu dombanya, mereka mengadu domba kaum tersebut, di mana Belanda memihak kepada kaum adat. Nah, di sini mulai terjadi konflik-konflik antara kaum Padri dengan tentara Belanda. Terjadilah penyerangan-penyerangan, konflik-konflik melawan patroli Belanda, dan sebagainya. Hal ini membuat semakin kacaunya dan semakin rumitnya konflik-konflik yang ada di Sumatera Barat pada saat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, kaum adat mulai berbaur ataupun mulai bergabung dengan kaum Padri melawan tentara Belanda. Hal ini membuat tentara Belanda semakin banyak
dan mulai mengirimkan bala bantuannya terhadap Sumatera Barat yang dari tentara di Jawa. Hal ini juga membuat pasukan kaum Padri itu mulai terdesak dan sampai ke daerah Tuanku Imam Bonjol, di mana daerah ini merupakan pertahanan terakhir ataupun benteng terakhir yang dimiliki oleh kaum Padri pada saat itu. Kaum Padri mulai terdesak dan akhirnya ditangkaplah Tuanku Imam Bonjol dan berakhirlah perang Padri tersebut. Tuanku Imam Bonjol akhirnya ditangkap dan diasingkan sampai ke Manado dan wafat di Manado. Dan akhirnya Tuanku Imam Bonjol menjadi pahlawan nasional Indonesia. Baik, materi keempat kita yaitu mengenai masa VOC dan transisi ke pemerintahan Belanda. Baik, pertama kita bahas VOC terlebih dahulu. VOC merupakan perusahaan dagang yang didirikan pada tahun 1602, di mana VOC ini diberi hak oleh pemerintahan Belanda untuk memonopoli perdagangan yang ada di Asia, termasuk di Indonesia. Tujuan untuk VOC ini adalah untuk menguasai perdagangan-perdagangan yang ada di Nusantara pada masa itu, dan juga memonopoli perdagangan rempah-rempah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi pemerintahan Belanda langsung, di mana VOC ini sangat berdampak pada masa Indonesia zaman dahulu, dikarenakan banyaknya sistem-sistem yang merugikan petani-petani maupun merugikan nelayan-nelayan yang hasil panennya itu dibeli secara murah dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Hal ini membuat rakyat Indonesia waktu itu merasa tertindas dan merasa bahwasanya ketidakadilan yang ada di Nusantara pada saat itu disebabkan oleh pemerintahan VOC yang sangat kejam. Nah, setelah pemerintahan VOC menduduki Indonesia, maka pemerintahan VOC pada saat itu mulai menguasai perdagangan di jalur-jalur laut ataupun di jalur darat, di mana waktu itu akhirnya Belanda menguasai seluruh perdagangan yang ada di Nusantara pada masa itu. Pada akhir abad 18, VOC Belanda waktu itu mengalami kebangkrutan yang sangat serius. Kesulitan keuangan yang terjadi diakibatkan oleh banyaknya korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat VOC pada masa itu, dan juga biaya perang yang sangat besar. Dan hal ini membuat VOC waktu itu bangkrut dan langsung dihapuskan. Dan akhirnya pemerintahan Belanda langsung melakukan yang menguasai Nusantara pada masa itu. Baik, setelah VOC bangkrut dan dihapuskan, maka secara resmi pemerintahan Belanda waktu itu langsung turun menguasai ataupun mengelola Nusantara pada masa itu, yang kita kenal dengan sebutan pemerintahan Hindia Belanda, di mana disinilah mulainya pemerintahan Hindia Belanda. Ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda pada masa itu, seperti sistem tanam paksa, ekonomi liberal, terjadinya asimilasi ataupun akulturasi budaya, politik etis, dan lain sebagainya. Pemerintahan Belanda dengan masa VOC tidak lebih kurang sama, dikarenakan masih orang Belanda yang menguasai Indonesia pada masa itu. Dan hal ini juga membuat masyarakat Indonesia waktu itu juga merasa tertindas dengan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda. Hal ini juga menimbulkan rasa ibah kepada rakyat Indonesia pada masa itu, dikarenakan ditindas, diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang dan sangat tidak kemanusiaan. Hal ini juga membuat banyaknya terjadi perlawanan terhadap masyarakat ataupun tentara Belanda di seluruh ataupun di sejumlah daerah Nusantara.
Mungkin segitu saja penyampaian materi saya pada kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi yang menyaksikannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.